Shalom, Bapak Ibu semua, selamat sore. Selamat datang di pembinaan kompak hari ini. Salam kompak dari Ambon Manise, sing ada lawan. lawan. Saya Hartawan dan istri saya Yola. Ya, kita bersyukur bahwa kita sudah berada di pembinaan kompak pada hari ini, di pembinaan kedua dari modul ketiga. Minggu ini kita akan membahas tentang membangun anak dalam gambar dan rupa Allah bersama Adeo. Ya, minggu ini kita akan membahas tentang membangun anak dalam gambar dan rupa Allah. Untuk mengawali pembinaan hari ini, Pendeta Hendra Kue dari GKKK Malang akan memimpin kita dalam doa. Kami persilahkan Pak Pendeta Hendra. Baik, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai acara kita ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore ini. Kami kembali belajar bersama-sama dalam kompak komunitas pemulihan keluarga. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai sampai kami memasuki modul ketiga dan pelajaran yang kedua. Tetapilah kami semua berikan kami hikmat di dalam kami memahami apa yang disampaikan oleh Maha dan biarlah kami boleh dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kelompok kami, kehidupan keluarga, dimanapun kami melayani. Terima kasih Tuhan yang kami gunakan sehingga ini dapat membawa kelancaran bagi acara pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum materi, kami akan membacakan beberapa pengumuman dari Saat dan Kompak. Materi kompak akan dibagikan melalui WhatsApp Group. Ya. Untuk mendukung pelayanan dari Saat, kita dapat memberikan persembahan melalui kris ataupun nomor rekening BCA yang telah tercantum. Halo konselor, dukungan psikososial di masa pandemi yang diadakan oleh konselor Saat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling dapat menghubungi kontak yang ada. Tuhan yang diadakan setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat dapat diakses melalui link yang terlampir. Yayasan Unike mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Trabas Yuk, training bareng asik seru yuk, yang akan diadakan tanggal 31 Juli 2021 pukul 16 WIB dengan tema Ketaatan Menjadi Indah bagi Anak-anak. Berikut ini dengan tema besar Grace Based Parenting. Hari ini kita membahas membangun anak dalam gambar dan rupa Allah. Sebelum masuk dalam materi, kami juga akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita hari ini dalam pembinaan hari ini, yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Ibu Charlotte adalah pendiri dari Ketua Yayasan Sekolah Atalia Serpong Tangerang. Hampir 30 tahun berkecimpung dalam khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan ceramah pendidikan, baik di sekolah maupun di gereja. Ya, demikian profil pembicara hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Charlotte untuk boleh memulai materinya. Ya, terima kasih Pak Hartawan. Selamat sore, selamat malam buat Bapak Ibu. Bersyukur ya hari ini kita tetap bisa bertemu dan kita masuk batch yang ketiga.
grace-based parenting. Jadi bagaimana karunia. Karena kita semua sesungguhnya kita orang tua, kalau kita bisa ada sampai hari ini karena ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Jadi walaupun kita dibesarkan mungkin dengan sedikit kasih karunia, yang artinya banyak sekali hal-hal yang pahit yang harus kita alami, tapi apapun itu Tuhan masih mempercayakan di dalam hidup kita anak-anak yang harus kita asuh, ya. Begitu banyak hal yang membuat orang tua atau misalnya orang-orang yang konseling dengan saya itu karena tidak mengalami grace-nya Allah, ya. Jadi grace, kasih karunia yang Allah berikan di dalam hidup kita, ingat ya, adalah pengampunan. Itu yang paling besar. Sehingga izinkan untuk kita juga boleh mengampuni diri kita, mengampuni juga orang tua kita. Kita dengan orang tua kita nggak bisa ubah. Karena apa yang sudah mereka lakukan itu sudah terjadi. Tapi kita bisa mengubah apa yang kita lakukan kepada anak kita. Jadi jangan diteruskan kepahitan itu. Nah, tema besarnya adalah bagaimana membangun anak dalam gambar dan rupa Allah. Itu disiplin dengan dorongan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang selanjutnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari seluruh ciptaan Tuhan, kita melihat yang gambar dan rupa Allah itu hanya manusia. Maka dikatakan sungguh amat baik. Jadi anak-anak kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rupa orang tuanya, oh hidungnya mirip engkongnya, matanya mirip mamahnya, oh wajahnya mirip siapa misalnya, itu di dalam konteks secara fisik. Tetapi secara manusia, esensi dirinya, itu ada gambar dan rupa Allah di dalamnya. Jadi kalau Allah kasih, maka kita percaya anak kita juga punya kasih. Allah sabar. Tapi kita tahu bahwa apa yang terjadi itu manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Tadinya Allah memberikan perintah supaya manusia di dalam taman itu mereka mengusahakan, ya, mereka mengelola taman itu. Tapi tentu ada aturan main di mana semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Saudara, batas dilanggar. Jadi manusia jatuh ketika di dalam dosa ketidaktaatan. Maka kita melihat anak-anak juga punya natur dosa itu. Ketika tidak taat, melanggar batas, mati. Ya, bagaimana nih ikan mau ngelihat, wah enak ya kucing jalan-jalan, dia juga mau keluar dari batasannya yaitu akuariumnya. Pastilah dia mati. Jadi kita melihat bagaimana ketika ada larangan, ada peringatan, tapi dilanggar, maka yang ada kematian. Dan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan
kasih karunia. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, di sini sebetulnya ada satu pengharapan. Saya nggak tahu apapun kondisi anak Anda, tapi pengharapan kita karena ada kasih karunia. Ada grace upon grace yang Tuhan berikan. Roma 8:28 yang biasa sering kita pakai. Perspektif, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lagi-lagi rencana Allah, ya, disebutkan. Apa yang menjadi rencananya? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah pengharapan kita. Jadi Allah akan melakukan apa saja, memakai sarana peristiwa apa saja, karena sarana itu begitu Allah yang memakainya, begitu Allah yang bekerja, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Lalu kebaikannya kebaikan apa, saudara? Yang kita sebut, yaitu untuk kebaikan Dia. Saudara, kebaikan yang kita lihat yaitu ketika di ayat 29, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi waktu kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, namun gambar itu menjadi rusak ketika kita jatuh ke dalam dosa. Allah mau. Oleh karena itu, kenapa Allah memakai kita nih, orang tua, untuk mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita kembali gambar Allah itu menjadi nyata di dalam hidup anak-anak kita. Jadi, and we know that in all things God works for the good. Syaratnya 2, bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana kita. Mau kondisi sekarang ini kayak apapun, ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan Dia akan pakai apapun itu. All things, God works for the good. Untuk kebaikan. Ya. Jadi Ibrani 12 ayat 5-11. Saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai, putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Inilah yang namanya all things work together. Segala sesuatu Tuhan pakai, ya, untuk apa? Supaya kembali orang ini memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi kenapa seperti orang tua kepada anak, seperti ayah kepada anak, ya. Jadi akan mendidik dan didikannya adalah hajaran, sesahan. Ya, bayangkan yang dikasihinya justru dihajar, yang diakuinya justru disesah. Saudara ingat di dalam hajaran itu ada ajaran. Maka kenapa ketika Tuhan mendidik kita, itu hasilnya bukan kepahitan. Hajaran Tuhan akan membuat kita merasa makin dikasihi Tuhan. Ketika kita disesah oleh Tuhan, itu yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus
gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Yang artinya kalau Bapak kita aja menghajar kita untuk sesuatu yang masa di dunia ini, ya, bukan masa di dalam kekekalan. Tapi Tuhan mendidik kita untuk sesuatu yang bersifat kekal supaya kita tidak mendisiplin anaknya, mengatakan ini untuk kebaikan kamu. Untuk kebaikan kamu, ini mama marahin, mama pukul, mama misalnya lakukan sesuatu di spank gitu, untuk kebaikan kamu. Saudara, kebaikan yang seperti apa? Kalau anak itu menjadi pahit. Jadi saya baru saja mendengar tadi 1-2 jam sebelum kita mulai ini, itu pahit sekali dengan ayah ibunya. Jadi pahitnya itu misalnya begini, ya. Ini kebetulan papa mamanya di luar kota, jadi anak dan papa mama itu berpisah, jadi anaknya ngekos gitu. Lalu anaknya dikirimin kipas angin. Lalu si anak bukannya terima kasih, itu tanda orang tua memperhatikan, dia bilang, buat apa dibeliin kipas angin? Aku nggak butuh. Ya mungkin si orang tua juga tidak bertanya butuh apa enggak. Si orang tua ingin menyatakan kasih. Tapi si anak bilang mau beli barang malah buang uang, ya, malah menghambur-hamburkan uang. Aku nggak perlu kipas angin. Kipas angin apaan ini? Aku nggak pakai. Wah, dengan kata-kata yang mungkin kalau orang tuanya dengar juga bisa menyakitkan. Jadi memang ketika relasi itu yang dilakukan, itu seperti hanya mengorek luka demi luka yang ada. Jadi ayolah kita sadar, Tuhan juga sedang memproses kita, mendidik kita, mendisiplin kita. Untuk apa? Untuk kembali kita menjadi gambar dan kita memiliki gambar dan rupa Allah. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Hajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita dihajar untuk kebaikan kita. Kebaikan yang seperti apa? Supaya kita menjadi bagian. Kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi duka cita yang seperti apa? Duka cita yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maka disiplin itu adalah latihan. Kita dilatih. Dan apa hasil daripada disiplin? Yaitu buah kebenaran. Buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi saudara, kita lihat ayat 14-nya. Berusahalah hidup damai. Seringkali disiplin justru yang ada kerusuhan, bukan damai. Jadi di dalam relasi dengan sesama, relasi dengan diri, itu ada damai. Dan terutama damai dengan Allah. Jadi ketika kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi dari sini saudara, apa yang kita maknai? Saudara mendisiplin anak, satu tujuan, supaya dia kudus. Nggak ada yang lain. Itu kebaikan. Kebaikan bagi si anak. Karena kalau dia kudus, dia akan bersatu dengan Allah. Karena tidak ada seorang pun bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Kita mau anak kita bersama dengan Allah. Kita mau dia mendapat hidup yang kekal. Kudus. Jadi bagaimana untuk dia kudus? Nah, itu
itu Anda pakai disiplin menjadi sarana untuk anak-anak memiliki kekudusan di dalam hidupnya. Takut akan Tuhan, bukan takut kepada Anda. Tentu saja dia harus taat, tentu saja dia harus hormat. Tapi dia belajar hormat dan taat terlebih dulu kepada orang tua, baru dia bisa taat dan hormat kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, jangan tumbuh akar yang pahit. Bagaimana supaya akar yang pahit itu tidak tumbuh? Harus ada di dalam kasih karunia Allah. Harus ada di dalam pengampunan. Jadi saudara, tadi saya katakan, wah ini sih cuman satu deh kayaknya ya. Kalau si ayah atau papa mamanya bisa minta maaf kepada anaknya. Tapi kemudian dikisahkan bagaimana mungkin. Karena si papa mama merasa sudah jadi orang tua yang benar. Ketika dulu marahin anaknya, ketika menolak anaknya, ya cuma satu. Yang sering kali kita dengar. Supaya nggak malu-maluin orang tua. Kita sebagai orang Tionghoa ya, khususnya ya. Ini kan kita sangat jaga muka. Jaga muka banget. Kalau kita punya masalah, ya sebaiknya kita jangan ngomong sama orang lain. Jangan sampai orang lain tahu kalau keluarga kita bermasalah. Itu yang sering sekali saya dengar. Saudara, ingat, mau disimpan itu baunya tetap keluar. Kebusukan itu harus dibongkar. Dibongkar, dibuang habis. Supaya jangan ada akar yang pahit. Kalau akar pahit itu jadinya rusuh dan mencemarkan banyak orang. Saudara, 1 Petrus 1, 14 ayat 16 mengajarkan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sadar anak-anak kita ada di dalam rencana Tuhan. Anak-anak kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dia memiliki hidup yang kudus. Begitu dia memiliki hidup yang kudus, dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena akan jadi perabot. Perabot itu harus dibersihkan terus-menerus. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan. Nah, di sini saudara fungsinya disiplin. Akan mengusir itu daripadanya. Supaya tidak ada kebodohan. Tapi ada hati yang taat. Hati yang peka akan pimpinan Tuhan. Hati yang mau kudus. Jadi saudara, siapa yang nah, sebab kalau dia mengasihi anaknya, pasti menghajar dia pada waktunya. Karena kalau Anda mengasihi anak, pasti Anda mau anak Anda bersama dengan Tuhan, anak Anda diperkenan Tuhan, anak Anda dikasihi Tuhan. Pasti itu yang Anda mau, bukan? Tapi waktu dia bisa diperkenan Tuhan, dikasihi Tuhan, dia hanya bisa kalau dia kudus, dia memiliki hati yang kudus. Kebaktian pertama. Biasanya saya ikut kebaktian kedua. Saya ngelihat ada satu teman yang biasanya juga sama-sama dia kebaktian 2. Jadi saya tanya, tumben kebaktian 1? Iya, anaknya nyanyi. Jadi anaknya itu nyanyi di White Lily, di paduan suara anak. Oh ya betul, waktu mereka nyanyi paduan suara ini, anaknya solo. Suaranya bagus, indah. Tapi saat ini, lalu Tuhan seperti ngomong sama saya begini, aku bukan mau suaranya,
yang indah. Toh itu aku berikan kepada anak itu suara yang indah. Tapi yang aku mau hatinya. Saudara, sepanjang anak itu nyanyi di paduan suara, air mata saya mengalir. Bukan terharu dengan lagunya, tetapi seperti saya tertegur oleh Tuhan ketika Tuhan bilang, aku mau hatinya. Saudara, anak ini murid saya. Saat itu juga saya doakan, saya bilang, Tuhan tolong, berikan dia hati yang taat, hati yang bukan memberontak, bukan hati yang sombong, bukan hati yang egois. Ya Tuhan, tolong kuduskan hatinya, sucikan hatinya. Saudara, saya terus berdoa dan sementara air mata saya mengalir. Jadi saudara, iya, Tuhan bukan dari Tuhan, tapi Tuhan mau hati anak-anak kita yang kita persembahkan. Efesus 6 ayat 4, kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan ada kepahitan ya bapak-bapak, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau bapak ibu menghajar, tujuannya untuk memberikan ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itu yang paling penting. Kalau tidak, ini yang terjadi. Waktu kita membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, maka yang terjadi hatinya sakit. Sakit hati itu akan menyebabkan kebencian. Benci yang disimpan itu akan menjadi dendam. Dendam yang dipelihara itu akan menjadi terus-menerus. Tiap kali pahit dia kesenggol, dia akan penuh dengan amarah. Tadi anak yang dikirimin kipas angin oleh papa mamanya itu bukannya terima kasih, tapi malah menghina-hina. Bukankah itu berasal dari hati yang pahit? Kolose 3:21, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan. Kalau sudah tawar hatinya, saudara, yang ada, mungkin dia tidak dalam bentuk ledakan amarah, tapi dia menjadi ignore, dia mengabaikan, dia plain dengan hidup, ya tawar, nggak ada gairah, nggak ada sukacita, namanya juga tawar. Ada kisah ya tentang seorang anak laki-laki, ayah ibunya sering bertengkar di hadapan. Ibu anak ini menikah lagi dengan orang lain. Dalam keluarga yang baru ini, anak ini sering melihat ibunya disiksa oleh ayah tirinya. Kejadian ini membuat dia sangat marah terhadap ayah tirinya ini. Ketika ia beranjak dewasa, anak laki-laki ini masuk sekolah jurusan seni. Gurunya pun yang berasal dari suku yang sama dengan ayah tirinya, mengejek dia dengan berkata bahwa ia tidak masuk hitungan. Ia gurunya ya sama. Kemarahannya mendorong dirinya belajar jadi orang hebat. Setelah ia jadi orang hebat, ia balas semua perbuatan ayah tiri dan gurunya. Ia balas dengan cara apa? Dia membunuh dengan sadis suku tersebut sebagai ungkapan kemarahannya. Ia membunuh 6 juta orang dari suku itu. Anda mau tahu siapa anak laki-laki ini? Pasti waktu bayinya, saudara. Nggak akan ada yang kita lihat bayi itu, wah, imut. Kapan, saudara, melihat sinar mata yang penuh kebencian? Ketika anak itu beranjak remaja, bukan? Dan dialah Adolf Hitler. Ya, Adolf Hitler. Saudara, seorang ibu bernama Susanna Wesley ya. Ini ibu dari John Wesley dan Charles Wesley. Dia punya 19 anak, tidak semuanya hidup. Tapi dia terkenal dengan 16 peraturan. Jadi ada prinsip seorang Susanna ya dalam mendisiplin anak. Apa yang dia katakan? Hal pertama yang harus dilakukan,
waktu mendidik anak, yaitu menaklukkan keinginan mereka. Menaklukkan dan membawa mereka kepada ketaatan. Itu hal yang pertama kali Anda mendidik anak, nomor 1, bagaimana anak taat. Sebelum dia taat sama orang lain, sebelum dia taat sama Tuhan, mesti menundukkan keinginan harus dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin. Semakin cepat, semakin baik. Sebab jika koreksi sikap diabaikan beberapa saat saja, maka anak-anak langsung membentuk pola keras kepala dan egois. Jadi saudara, kalau anak tidak taat, hasilnya justru dia stubborn, keras. Dan egois ini sulit sekali dikalahkan. Tidak akan pernah bisa dikalahkan tanpa kekerasan yang menyakitkan. Baik bagi saya maupun bagi sang anak, kata Susana Wesley. Jadi kalau sampai sudah terbentuk tuh keras kepalanya, wow, itu pasti akan menyakiti hati saya dan menyakiti hati anak waktu proses mendisiplin itu. Karena harus sesuatu yang lebih keras lagi untuk Jadi jika keinginan sang anak telah sepenuhnya ditundukkan, maka gantinya apa? Ada hormat, ada segan pada orang tua. Dan ini akan menyelamatkan anak dari tindakan kebodohan dan kecerobohan. Tadi berkali-kali kita baca ayat ya soal kebodohan. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Saudara, ini pasti bukan bodoh stupid. Bodoh di sini adalah karena keras kepala, karena stubborn, karena menganggap diri pintar, menganggap diri baik. Sehingga tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Jadi saudara, ayo. Bagaimana orang tua harus memberi pengertian. Dan ini proses usaha seumur hidup. Tentu diberikan di dalam skala yang bisa anak-anak terima. Sesuai dengan perkembangan. Ini kalimat quotes dari Susana Wesley. Will not obey God or man out of the home. Kalau sama orang tuanya aja nggak taat, jangan harap bisa taat sama Tuhan dan orang lain. Dan John Wesley mengatakan, I learned more about Christianity from my mother. Dia belajar tentang kekristenan justru dari ibunya. Lebih banyak daripada para teolog di Inggris. Jadi Susana Wesley terkenal dengan doa. Udah ribut, dia ambil lilin, dia ambil celemeknya, dia tutupin itu lilin, lalu dia baca firman Tuhan. Dia susah, dia lari kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih saya harapkan selama hidup ini kecuali melayani anak-anak yang telah saya lahirkan. Dan saya mau apabila ini berkenan bagi Allah menjadi alatnya, melakukan semua yang baik bagi jiwa-jiwa mereka. Dan is not to be confined to the church, nor exercise only in prayer and meditation, but that everywhere I am in thy presence. Jadi bagaimana di mana saja dia ingin ada di hadapan Tuhan. Saudara, apa sih yang bisa membuat anak-anak kita takut akan Tuhan ketika dia berasa dia terus-menerus ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Presence of God. Jadi saudara, disiplin, yang arti kata dari akar katanya disciple, murid, yang artinya pasti belajar. Ya, anak tidak memiliki pengalaman untuk mendisiplin dirinya, wong memang dia belum pernah kok hidup. Jadi dia hanya bisa belajar melalui orang tuanya yang memiliki pengalaman. Anak adalah murid yang belajar. Apa sih yang bukan disiplin? Kalau menghukum saja itu bukan disiplin. Atau balas dendam,
atau melampiaskan emosi, atau menunjukkan kuasa. Karena kita ini orang tua, kalau anak sampai ngelawan, anak sampai kurang ajar, kita yang panas, ya. Kita yang akan merasa kurang ajar nih anak ya. Ini mesti saya hajar supaya dia tahu, ya, dia itu ngelawan orang tua. Saudara, kelihatannya benar sih motifnya ya, untuk menghajar si anak, ngajarin. Tapi yang ada cara saudara. Yang ketika saudara demikian, saudara menunjukkan kuasa, dan seolah-olah saudara mengatakan enggak seharusnya begitu. Saudara, kuasa itu bukan diperoleh dengan kita menunjukkan. Cara memberikan ancaman, mengintimidasi, menakut-nakuti, maka supaya dia takut nih sama kita. Jadi ada satu orang tua, saudara, jadi gini, anak ini udah lulus SMA, pacaran sama seseorang yang tidak diharap oleh kedua orang tuanya. Karena anak ini SMA nggak lulus, ini cowoknya ya, anak mereka perempuan, nggak lulus, main game, pokoknya bla 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 bla, pokoknya nggak ada yang bagus. Jadi si anak dilarang untuk pacaran sama cowok ini karena cowok ini tidak memenuhi kriteria orang tuanya. Lalu anak ini singkat kata saudara depresi, dan ketika depresi dia datang kepada saya. Waktu dia cerita kepada saya, dia bilang, "Mama saya mengatakan A, B, C, D, semua yang jelek-jelek. Ibu tahu tidak ada." Jadi maksudnya cowok ini tuh nggak pernah ngejelek-jelekin orang tuanya. Bahkan dia tidak pernah menyakiti hati saya. Tapi kenapa mama saya yang ada menjelek-jelekan orang dan menyakiti saya? Tapi waktu mamanya minta supaya anak ini lepasin pria ini, anak itu taat. Wow, saya bilang hebat kamu ya. Kamu mau tetap taat, kamu tetap mau menyenangkan orang tua. Ya saya tahu Bu. Adalah anak daripada papa mama saya. Cuman yang saya nggak bisa terima, karena papa saya langsung ngomong gini, kalau kamu nggak lepasin cowok itu, papa nggak biayain kamu sekolah. Saudara, dia waktu ngomong sama saya sambil nangis. Waktu saya tanya orang tua ini, benar nggak kamu ngomong gitu? Benar. Dia bilang, betul Bu, saya serius. Kalau dia pilih itu cowok, saya nggak akan sekolahin. Saya bilang, kenapa sih ngerebut hati anak kok? Transaksional. Ya saya nggak ada cara lain. Mau ngancem kayak apa? Saya udah minta. Waktu dia permulaan pacaran, putusin. Nggak cocok, pria itu nggak cocok jadi suami kamu. Papa nggak setuju, mama nggak setuju. Tapi saudara, caranya adalah dengan cara mengancam. Itu bukan disiplin. Dan anak ini pahit sekali. Walaupun dia nurut, dia cuma bilang, saya nurut Bu, karena sebetulnya bukan karena saya setuju dengan keputusan mereka. Tapi karena saya tidak berdaya. Saya nurut karena saya tidak berdaya. Ingat saudara, anak-anak kita satu saat ketika mereka merasa punya power atau mereka bisa buat keputusan, mungkin di saat itu mereka akan meninggalkan kita. Jadi buat apa ya kita menunjukkan kuasa? Jadi tujuan daripada disiplin mengajarkan perilaku moral yang bertanggung jawab. Karena inilah tujuan daripada disiplin. Melalui proses belajar dan latihan. Oleh karena itu, disiplin itu kuncinya konsisten. Supaya apa? Supaya tumbuh kepribadiannya, nanti dia bisa bertanggung jawab, dia bisa mengendalikan diri dan mandiri. Kita tahu seorang laki-laki akan meninggal waktu dia meninggalkan, disitulah anak itu menjadi mandiri.
Saudara, tujuan kita mendidik anak bukankah ketika dia bisa mandiri, saudara? Dan disiplin apa yang bukan? Itu suatu tindakan yang diterapkan pada saat anak dikoreksi. Bukan seolah-olah gini, oh saya sedang mendisiplin nih. Saya sedang mengoreksi dia nih. Bukan. Jadi disiplin tuh himpunan besar. Jadi disiplin adalah hubungan yang berkesinambungan antara orang tua dan anak. Itu menjadi proses latihan dan belajar dengan tujuan perkembangan moral si anak. Jadi disiplin itu himpunan besar. Apa yang dikatakan Amsal? Didiklah anakmu, karena dia akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan. Namun jangan menginginkan kematian. Amsal paling banyak bicara soal mendidik anak. Jadi saudara, secara umum orang mengatakan, oh kalau pukul kasih hukuman itu namanya mendisiplin. Tapi Alkitabiah mengatakan disiplin itu justru mendidik sikap hati. Sikap hati, motivasi. Motivasi itu tuh kita nggak bisa tahu saudara ya. Karena ada di dalam hati. Motif anak kita perlu sekali dengan disiplin. Karena apa? Tuhan itu sangat menghargai hati yang tulus, hati yang murni. Ketulusan hati, kemurnian hati itu hanya bisa dibentuk melalui disiplin. Jadi motif anak, saudara, ya. Jadi bukan soal perilaku. Kita kan selalu berpikirnya perilaku. Perilaku baik. Didisiplin supaya dia baik. Lalu dia baik supaya saya nggak dijahatin. Itu namanya bukan baik. Saya baik supaya dia baik. Itu juga bukan. Karena itu mah baik. Karena ada nilai egois di dalamnya. Jadi kebaikan yang kita lakukan. Kenapa, saudara? Karena Allah sudah baik kepada kita. Itu aja. Jadi ayolah hati ya. Karena orang muda itu hatinya bodoh. Jadi bagaimana yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi disiplin itu membentuk karakter. Waktu saudara membentuk karakter, saudara sedang mendidik. Yang artinya saudara sedang mengajar. Saudara kalau mengajar isinya kan bukan cuma don't, tapi do. Instruksi, bukan hanya larangan. Kalau cuma nggak boleh lari, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kata anak sekarang, so what gitu loh. Habis itu apa? Justru yang kita harus katakan, Anda kasih prinsip, Anda kasih tindakan. Hendaklah engkau. Nah, itu adalah sebuah dorongan, saudara. Maka kenapa disiplin dengan dorongan ini yang menjadi isu kita di bab ini. Jadi instruksi, belajar bagaimana mengkomunikasikan instruksi dengan efektif kepada anak-anak dinilai sangat esensial untuk pengasuhan anak yang baik. Kita orang timur gitu ya, lebih banyak don't-nya. Lalu sering kita pikir seharusnya anak udah tahu dong. Udah tahu harus begini, udah tahu harus begitu. Saudara, yang namanya udah tahu itu mah kudu diajarin. Nggak bisa dengan sendirinya dia tahu. Tadi Amsal sudah mengatakan dia tuh belum punya pengalaman. Maka ketika dia memberontak, saudara-saudara mesti ajarin, kasih instruksi. Dan instruksi itu isinya ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak kita bagaimana mereka tahu apa yang dituntut, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Makanya kenapa mengajar, mendidik itu itu yang harus dilakukan orang tua. Kita ini orang tua ya. Ini saya kalau ngomong gini saya juga ada penyesalan karena saya waktu anak-anak kecil saya juga sibuk sekali di sekolah. Jadi saya cuma pulang ke rumah saya marah-marah doang. PR, tiba-tiba ada tugas yang baru dibikin.
Lalu inilah tugas yang minggu lalu nggak dikerjain, sekarang dia baru ingat. Mesti kumpulin ini, kumpulin itu, mesti beli ini, beli itu. Saudara, yang ada marah. Dan marah itu sebetulnya tanda daripada frustasi. Saudara, anak-anak nggak butuh marahnya saudara. Dia butuh diajar. Butuh perilaku non moral, ada perilaku moral, ya. Kalau perilaku non moral ini ada skill, kecakapan, ya, itu non moral saudara sifatnya ya. Ada bakat, ada karunia. Jadi misalnya begini, semua punya nggak potensi main piano? Punya. Tapi ada yang punya bakat, ada yang punya karunia kayak Mozart gitu ya, Haydn, Mendelssohn ya, itu punya karunia. Tapi tidak punya potensi, perlu latihan. Itu non moral. Saudara, kenapa non moral? Karena itu tidak mempengaruhi keselamatan kita. Ya. Nah, perilaku moral ini saudara, sikap hati inilah yang Tuhan mau, ya. Jadi cara menanamkan disiplin melalui dorongan semangat untuk perilaku yang non moral tadi, untuk kecakapan, bakat, karunia, saudara cuma butuh kesabaran, bimbingan, motivasi, ya, untuk lagi kamu udah dikasih talenta seperti ini, coba kembangkan talenta itu. Jadi sumber kepuasan yang memberikan motivasi itu datang tentu dari pujian dan insentif sasaran. Jadi insentif sasaran di sini boleh nggak dikasih? Boleh. Misalnya begini, kalau kamu bisa lari dari ujung sini sampai ujung situ dalam waktu 5 menit, maka papa akan traktir kamu. Ya, tapi tidak untuk moralitas. Nggak boleh moralitas, kita kasih iming-iming. Saya tidak mengatakan insentif sasaran, tapi biasa iming-iming. Kalau kamu baik, kalau kamu rajin, kalau kamu ini, nah, maka papa akan kasih ini. Saudara, itu namanya barter, transaksional. Nah, perilaku non-moral, dorongan semangat, saudara, ini ada 2. Verbal dan insentif sasaran. Ini masalahnya kadang-kadang kita itu bukan memuji ya, kita menyanjung. Jadi memuji itu saudara, puji dari apa yang dilakukannya. Ya, apa yang diusahakannya. Karena seringkali pujian itu tuh lebih kepada aduh hidung kamu mancung. Nah, dia nggak berbuat apa-apa kok untuk hidungnya, jadi nggak usah dipuji. Ya, tapi ketika dia mengusahakan sesuatu, saudara harus puji. Dan pujian yang paling efektif, yang dapat memotivasi ketika pujian itu tidak diharapkan. Jadi memang sesuatu yang Anda hargai, apresiasi, saudara. Ya, pujian yang seperti itu bisa menjadi motivator bagi dia untuk meneguhkan gambar dirinya. Saudara harus sering-sering memuji. Kita tidak dibesarkan di atas pujian, kita dibesarkannya di atas kritikan. Jadi kita tuh takut pujian itu bikin dia besar kepala. Kalau kita menyanjung, ih kamu pintar ya, ih hebat loh dapat 10, itu namanya menyanjung. Tapi kalau pujian, pasti kita mengatakan gini, wow, kamu rajin, kamu sudah usaha, dan usaha kamu berbuah, sehingga kamu dapat 10. Bersyukur, Tuhan memberikan kamu semangat, sehingga kamu bisa rajin. Tuhan menolong kamu ketika kamu sedang ujian, sehingga kamu bisa konsentrasi. Tetap berhenti sampai di diri dia. Termasuk juga kita bilang terima kasih kepada guru yang sudah mengajar. Dan hal itu membuat dia tidak akan pernah bisa sombong. Mau sombongin apa? Insentif sasaran itu imbalan dalam bentuk nyata, saudara, untuk memotivasi anak ya. Dalam konteks tadi, kecakapan. Ya. Jadi memang supaya kecakapan atau bakat atau hal-hal ini, saudara, biar bagaimanapun anak misalnya yang punya bakat,
Kalau saudara terus matikan, kamu cuma bisa segitu, apa ya kamu tuh bandingin sama teman kamu tuh lebih hebat, kamu mah nggak ada apa-apanya. Saudara, mohon maaf, itu cara kuno untuk membangkitkan semangat dengan cara membandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan dirinya, wah yang kita harus lontarkan. Jadi jangan menggunakan insentif sasaran dengan mengharap anak kita melakukan lebih banyak dari batas kemampuan wajar. Jadi saudara, jangan sampai dia menjadi over. Jadi bagaimana dengan perilaku moral? Tadi ya, sikap hati dan orang tua memotivasi melalui dorongan semangat dan koreksi. Jadi dorongan semangat itu perlu sekali. Koreksi juga perlu. Kalau tadi yang gara-gara dia nggak bisa lari, saudara suruh dia push up, saudara semangatin, larilah di sampingnya. Saudara katakan, wah kamu bisa loh, tadi udah makan banyak. Jadi bukan dihukum nggak bisa lari. Jadi keterampilan, skill itu jangan dikoreksi saudara. Tapi perilaku moral harus mendapat koreksi. Tapi kita mau bicara soal dorongan semangat ya. Bagaimana praaktivitas ini kepada anak balita, saudara ya. Kata-kata peringatan ya. Nanti ya kalau kita ke sana kamu nggak boleh ini ya. Atau mengingatkan dengan pertanyaan dialogis. Kalau nanti ke rumah opa berarti kamu harus apa? Menyapa opa dulu ya. Nanti dia yang jawab ya. Nggak bisa minta ini itu sama oma opa ya. Nah, itu sudah diingatkan, tapi melalui pertanyaan dialogis atau kata-kata dorongan semangat. Kamu bisa taat, kamu dengar-dengaran. Kalau pasca aktivitas, jadi setelah aktivitas itu dilakukan, itu yang ada peneguhan. Ya, wah, kamu tadi di rumah opa kamu baik, ya kamu mau nurut, kamu nggak macem-macem, ya. Atau Anda berikan imbalan. Tapi imbalan ini nggak dijanjikan di awal. Misalnya gini, nanti kalau di rumah opa-oma, kalau kamu baik, nanti pulangnya kita mampir ya ke supermarket. Nah, itu namanya sogokan. Imbalan sesuatu yang tidak Anda bicarakan di awal. Ya, tapi Anda akan berikan sebagai bentuk peneguhan untuk mengatakan kepada dia, yes, apa yang kamu lakukan benar. Apa yang kamu lakukan menyenangkan hati papa. Jadi anak-anak merasa didorong semangatnya kalau mendengar pujian yang tepat. Namun sayangnya ini adalah area di mana banyak orang tua. Tadi saya bilang pujian itu jadi sanjungan, ya, atau justru dibesarkan di atas kritikan. Semasa itu orang tua begitu asik mengendalikan segala sesuatu dengan terus-menerus mengoreksi anak. Sehingga mereka pun lupa memberikan dorongan semangat dan pujian, bukan sanjungan. Jadi saudara, disiplin Alkitabiah, saudara ingat Ibrani 12. Ya, yaitu tujuan daripada disiplin ini supaya anak-anak memiliki Christ likeness, karakter seperti Kristus dalam diri anak. Supaya anak kembali memiliki gambar dan rupa Allah. Sampai di sini kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur apa yang kami dengar saat ini Engkau mengingatkan kami. Kami juga seringkali didisiplin oleh Tuhan. Namun Tuhan, disiplin-Mu adalah disiplin. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami boleh merasakan disiplin Tuhan, sehingga disiplin yang benar ini Tuhan yang kami bawa, yang kami lakukan kepada anak-anak kami. Dengan satu tujuan, supaya terbentuk sikap hatinya. Hati yang tunduk, hati yang taat, hati yang kudus, hati yang takut akan Tuhan. Bahkan kepadamu Tuhan. Jadikan anak-anak kami makin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Di dalam karakternya.
serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan kami. Pakailah hidup anak-anak kami. Melalui kami Tuhan, yang terus-menerus Engkau bentuk, Engkau muridkan, sehingga kami juga boleh memuridkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Ya, terima kasih Bu Charlotte. Demikian pembinaan kompak hari ini. Ada pengumuman tambahan bagi peserta dari Atalia, GKI Kutisari Indah, dan peserta yang ikut secara pribadi. Silahkan tinggal di ruang Zoom ini untuk masuk ke dalam break room setelah selesai pembinaan hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruang meeting ini untuk melanjutkan diskusi dengan kelompok masing-masing. Sampai ketemu lagi di pembinaan selanjutnya tanggal 14 Agustus 2021. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.